Cynthia pingsan hampir 2 jam karena memang semalam ia tak tidur sama sekali sampai pagi. Saat dirias pun kedua mata Cynthia tampak bengkak karena menangis. Cup. Pertama kali Aris mencium kening Cynthia. Cynthia yang merasakan sentuhan di keningnya membuka mata. Sayang, Mas maaf. Cynthia yang sadar posisi mereka sangat dekat segera menjauh. Maaf mas, maafkan aku. Kita sudah gak bisa sedekat ini, ucap Cynthia yang mengalihkan wajahnya dari Aris. Dia malu jika Aris melihat dirinya yang sangat berantakan, apalagi mengingat Cynthia sudah menikah. Namun tanpa Cynthia ketahui, yang menikah dengannya bukanlah Hasan, tetapi Aris. Kenapa sayang? Aris berniat menggoda istrinya. Aku sudah menikah dengan Mas Hasan lagi, dan bukankah kamu sudah tak peduli denganku lagi? Bahkan kamu mempercayai semua yang terjadi kemarin. Sayang, aku tahu kamu sudah menikah, tapi aku gak rela. Aku akan menculikmu. Kita akan pergi dari sini dan hidup bahagia berdua. Kamu mau kan hidup berdua denganku? Aku menginginkanmu, ucap Aris yang semakin mendekatkan dirinya ke arah Cynthia. Aku menginginkanmu sayang. Aku rindu kamu, Cynthiaku. Cynthia yang mendengarnya langsung menoleh, menyadari dirinya dengan Aris sudah sangat dekat, tak bisa diterima. Plak. Ini gak benar mas. Aku sudah menikah. Walaupun aku terpaksa, aku gak akan mau pergi, sedang aku sudah terikat pernikahan dengan pria lain. Sekalipun aku sangat mencintaimu, ucap Cynthia keras. Aduh, galaknya istriku, ucap Aris yang meringis memegang pipinya. Cynthia yang mendengar perkataan Aris langsung membelalak. Kamu habis minum mas? Kamu mabuk? Tanya Cynthia yang merasa iba pada Aris. Apa mungkin dia terluka, lalu frustasi, sampai dia mabuk seperti ini? Gumam Cynthia dalam hati. Sayang, dengar aku baik-baik ya. Kamu memang sudah menikah, tapi bukan dengan Hasan, tapi dengan Aris. Dengar baik-baik Aris. Cynthia yang terkejut hanya terdiam. Otaknya masih belum bisa mencerna apa yang ditangkap telinganya. Hai, kok ngelamun sih? Matanya melotot gitu. Lihat nih, bentukmu kayak gini, ucap Aris yang memberikan cermin kecil untuk Cynthia. Cynthia yang menyadari keadaan wajahnya yang berantakan karena air mata yang bercampur make up, dan usapan tangannya langsung menutup muka. Mas, kamu keluar. Aku mau bersihin semua dulu. Kita akan bicara nanti. Bersihin aja sih yang, kan tinggal ke kamar mandi, terus masuk lagi ke sini. Aku tunggu, ucap Aris santai. Aris sengaja mempermainkan emosi sang istri. Kamu gak pernah berubah ya. Dari kecil sampai sekarang paling barbar dan heboh sendiri, ucap Aris dalam hati. Mengingat bagaimana ekspresi sang istri saat dia mendekatinya, bahkan Cynthia langsung melayangkan tangannya ke pipi Aris. Apalagi saat melihat ekspresi sang istri, melihat wajahnya dengan cermin. Kamu tetap Cynthiaku yang dulu. Bagaimana keadaanmu sekarang? Gumam Aris. Cynthia datang dari kamar mandi, langsung masuk ke dalam kamar. Kok masih di sini? Keluar dulu sana. Aku mau ganti dulu, usir Cynthia. Ganti aja sih, jawab Aris santai. Kamu jangan. Ya mas, pergi sekarang, atau aku teriak. Teriak aja. Tapi kalau nanti di luar kamu dilihatin orang-orang aneh,
Jangan salahin aku ya, ucap Aris dengan posisi berdiri di depan Cynthia dengan jarak wajah hanya beberapa senti. Cynthia merinding melihat tingkah Aris saat ini. Please, kamu keluar dulu. Aku akan menemuimu nanti di depan. Aku mohon. Baiklah, ucap Aris tanpa ekspresi. Dasar gila, gerutu Cynthia yang masih didengar Aris. Tapi Aris hanya menanggapinya dengan senyuman. Semua sudah berkumpul. Cynthia kini menatap semua orang dengan tatapan intimidasi. Tapi yang ditatap hanya santai. Ada yang bisa jelaskan apa yang terjadi saat aku pingsan tadi? Tanya Cynthia. Ya, seperti yang kamu lihat nak, jawab Bu Fatma. Cynthia yang tak puas mendapat jawaban dari Bu Fatma, hanya mengembuskan nafas. Bu Fatma tersenyum. Kamu sekarang adalah istri dari Nak Aris dan menantu Bu Ratna, jawab Bu Fatma kemudian. Lalu Mas Hasan, apa kamu ikhlas menikah dengan Hasan? Tanya Aris. Sebenarnya sih enggak banget, tapi semua kan karena terpaksa. Kamu saja gak mau nolong aku. Kamu percaya banget sama omongan orang lain daripada calon istrimu sendiri, rajuk Cynthia sambil bersedekap tangan. Istri? Kamu sekarang adalah istri Aris, sela Bu Fatma. Cynthia hanya cemberut melihat semua orang. Aris mengembuskan nafasnya pelan. Kalau aku bertindak saat itu juga akan percuma. Aku gak akan bisa melawan tanpa bukti. Aris menjeda kalimatnya. Jadi pas kamu dibawa ke rumah RT, aku gak sengaja melihat CCTV di depan rumah. Dan memang Hasan entah lupa atau gak tahu kalau rumah di depan rumah ibunya terpasang kamera CCTV yang mengarah langsung ke ruang utama rumah ini. Jadi aku meminta bantuan pemilik rumah untuk memberikan rekaman CCTV waktu itu. Tapi karena pemilik rumah sedang sibuk di luar kota, Mas baru bisa dapetin rekaman itu malamnya. Ya kan, kamu bisa nyegah semuanya biar aku gak terjebak di posisi itu. Kalau aku nyegah semua itu sembari nyari bukti, bisa saja aku keduluan mereka dong. Udah ya, yang penting semua bisa dicegah sebelum terlanjur. Ya, tapi make up aku jadi hancur banget. Kalau Rista lihat, aku pun juga pasti bakal nangis. Bagus kok make upnya. Nih lihat, Aris menyodorkan ponselnya ke arah Cynthia. Cynthia yang melihat gambarnya di ponsel Aris langsung teriak. Mas, hapus gak tuh? Jelek banget itu. Kenapa dipotret? Cynthia berusaha merebut ponsel milik Aris. Ini cantik sayang. Dah biarin, buat kenang-kenangan. Mau aku unggah di media sosialku, kekasih halalku. Ih, jangan. Awas kamu ya. Kalau sampai aku lihat foto itu di medsos, malam ini gak akan ada. Cynthia yang menyadari kesalahannya langsung bungkam. Kenapa mulut ini lancang banget sih? Baru juga nikah tadi pagi, mendadak pula tanpa aku tahu, kok main ngancam gak ngasih jatah. Cynthia menjadi salah tingkah saat melihat orang sekitar hanya tersenyum menatapnya. Aduh mbak, kuping aku sama Rista bisa ternodai. Aku ke depan ya, permisi, ucap Nada yang langsung menggendong Rista ke dalam kamar. Mbak, yang tadi kayaknya harus diselesain deh. Kita urus dulu yuk, ucap Budi Ratna pada Bu Fatma. Iya, hayu, kita urus dulu, sahut Bu Fatma. Cynthia yang terlanjur malu, wajahnya langsung memerah. Kini tinggal Cynthia dan Aris di ruang tengah rumah Bu Fatma. Aris menatap Cynthia
dengan tatapan menggoda sambil menaik turunkan alisnya. "Jadi kalau gak diupload di sosmed, mau nangis nih ntar malam?" tanya Aris sambil mengedipkan matanya. Kita pulang jam berapa, Mas? Aku gak enak. Udah di sini dari kemarin. Elak Cynthia. Kamu sudah gak sabar. Sampai segala pengen cepet pulang. Cynthia semakin salah tingkah saat menyadari dirinya salah mengalihkan topik. "Dasar laki." Cynthia langsung berdiri meninggalkan Aris. Cynthia masuk kamar dengan senyum yang merekah. Pipi memerah meski baru saja dia menghapus sapuan pemerah pipi. Bekas make up tadi pagi. Memang Cynthia sangat menunggu saat-saat seperti ini, saat dia menjadi istri dari orang yang mampu mengisi kekosongan hatinya, yang mampu menyembuhkan luka yang menggores hatinya begitu dalam. Tok tok. Pintu langsung terbuka. Setelah diketuk, Aris langsung masuk dan duduk di samping Cynthia. Detik itu juga jantung Cynthia terasa berdetak dengan cepat. Aris duduk menghadap Cynthia, meraih dagu Cynthia dan mendekatkan ke arahnya. Cynthia yang salah tingkah langsung menutup mata. "Kenapa merem? Jadi pulang gak?" tanya Aris. Cynthia yang tadinya merem langsung membuka mata. Jantungnya nyaris copot mendengar pertanyaan Aris. "Apa sih yang kamu pikirin, Cynthia? Kenapa otakmu jadi ikutan juga?" ucap Cynthia dalam hati. Tangannya mengetuk keningnya sendiri. "Kenapa? Pusing?" tanya Aris tanpa rasa bersalah. Gak kok. Aku beresin barang aku dulu," jawab Cynthia gugup dan salah tingkah. Aris menaikkan sebelah keningnya. "Memang kamu kemarin kesini bawa barang apa? Bukannya kamu cuma bawa mobil sama tas?" Kalimat Aris membuat Cynthia semakin salah tingkah. Cynthia langsung berdiri. Iya, maksudku ambil tas aku. Kan aku... Mata Cynthia langsung melotot saat Aris tiba-tiba menarik Cynthia ke pangkuannya dan langsung menempelkan bibirnya. Hanya menempel, tapi sudah membuat jantung Cynthia semakin tak karuan. Mata elang sang suami kini tertutup menikmati debar yang sangat terasa di dada keduanya. "Ampun, sekarang mata aku yang ternoda. Kalau mau mesra-mesraan, ditutup dong pintunya," ucap Nada yang berdiri membelakangi pintu karena terkejut melihat adegan di depannya. "Mbak, Mas, ditunggu Bude sama Ibu di depan tuh. Nanti aja mesranya. Ada gadis polos di sini. Jangan menodainya dengan keuuan kalian," ucap Nada sambil mengomeli Cynthia dan Aris. Seketika pasangan suami istri itu langsung berdiri salah tingkah. Dengan kejadian itu, mereka terkejut akan kedatangan Nada, anak angkat dari Bu Fatma. "Aku ke depan duluan. Aku tunggu." Aris langsung ke depan tanpa menunggu jawaban Cynthia. "Ih, orang kok kaku banget sih. Kenapa bisa aku suka dan nikah sama orang kayak gitu? Apa terpaksa kali ya? Mendadak gantian Mas Hasan jadi suamiku. Tapi kan beberapa bulan lagi juga akan nikah. Dasar tiang listrik," gerutu Cynthia. Setelah berpamitan kepada Bu Fatma dan juga para tetangga sekitar, sempat meminta maaf atas kejadian kemarin. Aris, Bude Ratna, dan Cynthia langsung pulang ke rumah milik Bude Ratna. Sampai di rumah Bude Ratna, Cynthia merasa gugup. "Kamu kenapa gugup? Kan sudah sering tidur di sini nemenin mama," tanya Bude Ratna menggandeng Cynthia.
Cynthia yang biasanya selalu manja dengan Bude Ratna menjadi kaku jika harus memanggil mama. Kalau panggil Bude aja boleh? Cynthia belum terbiasa. Gak boleh. Sekarang Bude bukan lagi Bude kamu, tapi ibu kamu. Jadi harus dipanggil mama atau ibu. Panggilan Aris dulu ke saya. Sudah, kamu seperti biasanya aja. Kan sudah biasa di sini. Kamu nginep di sini sehari ya. Besok baru pulang ke rumah kalian. Lanjut Bude Ratna. Rumah kalian? Tanya Cynthia. Iya, Aris sudah menyiapkan semuanya untukmu sayang. Kamu tahu, dialah yang paling semangat saat Bu Fatma menyarankan melanjutkan pernikahan itu. Dan bulan depan kalian akan menikah secara negara, dilanjutkan resepsinya. Dan kamu tahu, Aris yang paling semangat mengatur pernikahan kalian nanti. Sesuai keinginanmu konsepnya. Cynthia yang mendengar hanya tersenyum. Sudah, kamu ke kamar dulu, ganti baju. Terus kita makan. Tadi udah dimasakin mbak, ucap Bude. Cynthia memiliki kamar sendiri di rumah ini, karena dia pun sering diminta menemani Bude Ratna tinggal. Karena sang anak memang gak mau tinggal di rumah yang besar, tapi sepi sekali. Cynthia langsung melipir ke kamarnya. Bude sudah menunggu Cynthia di ruang makan. Ma, baju aku di kamar kok gak ada ya? Kan aku ninggalin beberapa baju buat jaga-jaga. Kalau tiba-tiba Bude, Mama ngajak nginep, tanya Cynthia. Ada di kamar Aris, tepat sebelah kamar yang biasa kamu pakai. Cynthia tercengang. Bagaimana bisa Cynthia memasuki kamar itu setelah kejadian memalukan tadi? Langsung makan aja deh, daripada harus di kamar. Belum siap. Bude, maksudnya Mama, kita gak nunggu Mas Aris dulu makannya, tanya Cynthia. Gak usah, dia paling lama kalau udah ngurusin kerjaannya. Kita duluan aja. Tugas kamu tunduk. Harus bikin dia gak terlalu gila sama kerjanya. Heran Mama sama Aris, dia gak mau tinggal bersama. Sebenarnya bukan karena rumah yang sepi dan kebesaran untuk kita, tapi dia yang gak mau digangguin kalau kerja. Sambil makan, mereka berbicara. Mama kan gemes kalau dia kerja terus, gak di rumah, di kantor. Kumpul keluarga juga, kerja mulu yang dipikir, omel Bude Ratna. Cynthia yang mendengarkan keluhan mama mertuanya tentang suaminya tersenyum sendiri. Mereka terus bercerita sambil tertawa bersama, layaknya anak perempuan bersama ibunya yang sangat akrab. Sudah punya anak cewek, jadi lupa anak sendiri, belum makan, tegur seseorang dari belakang. Gak urus, wong kamu aja lupa udah punya istri, tapi masih lebih sayang kerjaannya. Padahal kamu masih ada cuti yang kamu perpanjang, jawab Bude Ratna kesal. Cynthia dengan sigap mengambilkan nasi dan beberapa lauk yang memang dia sangat tahu Aris menyukainya. Bude yang melihat sikap Cynthia merasa senang. Ya, kan harus diselesaikan dulu. Yang kemarin belum selesai, biar gak ganggu masa cuti. Kan aku nambah cuti juga mendadak, ucap Aris santai. Tuh Cynthia, suami kamu. Gitulah sikapnya. Nanti malam papa pulang, jadi kalian harus nginep di sini. Papa seneng banget pas mama bilang kalian sudah nikah. Papa tuh pengen banget punya anak perempuan. Jadi pas tahu udah punya mantu, langsung mau pulang, jawab Bude Ratna. Mah, aku nanti ambil baju dulu ya di rumah. Kan baju ganti aku di sini cuma beberapa. Gak usah bingung, Mama udah suruh orang ambil beberapa baju
dan barang yang paling kamu butuhin. Jadi kamu tinggal santai ya sayang. Cynthia merasa tak enak jika apapun sudah dipersiapkan untuknya. Selesai makan, langsung Cynthia membereskan meja makan. Udah Nduk, biar mama aja yang beresin. Kamu istirahat saja, ujar Bude Ratna. Cynthia udah biasa seperti ini Bude. Lagi pula hanya membereskan meja gak berat kok, ucap Cynthia. Ya wes, kalau sudah langsung ke kamar ya, temenin suamimu. Cynthia hanya menjawab dengan senyumannya. Saat masuk kamar, dada Cynthia tiba-tiba berdetak kencang. Duh, mau masuk kamar aja deg-degan. Apa aku ke kamar sebelah ya? Gumam Cynthia. Ah, masuk aja lah. Cynthia langsung membuka pintu. Matanya langsung melebar melihat apa yang dilakukan sang suami di dalam sana. Mas, Aris yang mendengar suara teriakan Cynthia pun terkejut. Dengan wajah yang memerah, Cynthia mendekati Aris, menarik sesuatu yang berada di tangan Aris. Ya, Aris tengah memegang sepasang milik Cynthia. Niat hati ingin membantu memasukkan barang sang istri, tetapi rasa penasaran Aris pun membuka lipatan kain itu. Ini punyaku mas, kenapa kamu pegang-pegang? Ini kan barangku, ucap Cynthia. Nampak rona malu di wajah Cynthia. Aris tersenyum melihat wajah sang istri yang sudah mirip kepiting rebus. Ya, kan aku mau bantuin kamu beresin barang kamu ini. Tapi aku penasaran, kenapa bisa segitu ya ukurannya? Pas banget. Puk. Cynthia menimpuk kepala suaminya dengan bantal. Ternyata selain kamu kaku banget, kayak kanebo kering, kamu juga omes. Aris menaikkan alisnya sebelah, tanda tak mengerti. Kamu gak tahu omes? Otak, jelas Cynthia. Memang kenapa? Kita sudah menikah. Apa yang salah? Salahnya, semua ini mendadak. Bahkan saat ijab kabul, aku gak tahu apa-apa. Apalagi wajahku. Ih, Cynthia bergidik ngeri saat mengingat wajahnya. Bukannya kamu udah nerima lamaranku? Kita juga udah rencana nikah kan beberapa bulan lagi. Hanya waktunya dipercepat. Iya sih, tapi mendadak banget. Dan juga ya, kamu itu kenapa sih? Udah kaku, cuek, dan lagi. Aris mencium tepat di bibir Cynthia, membuat Cynthia terkejut dan diam beberapa saat. Masih mau ngomel lagi, Cynthia langsung memalingkan wajahnya. Bukan marah, melainkan menenangkan diri, menetralkan degupan dalam dadanya, dan juga menekan rasa senang di hatinya. Jika kini dia telah benar-benar memiliki hati seorang Aris. Bersambung.